Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Agni Pristiawati dari UPT SD Negeri Sukoharjo II, CGP Angkatan 9 Kabupaten Blitar. Kali ini saya akan memaparkan tentang koneksi antar materi modul 1.4, yaitu budaya positif. Yang akan saya paparkan pertama yaitu kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif. Seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia berkaitan dengan hukuman dan penghargaan, posisi kontrol seorang guru, membuat keyakinan sekolah atau kelas, dan penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian. Disiplin positif. Cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif juga lebih ke arah kepada disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Disiplin positif dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, pujian, atau hukuman. Motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Hal ini termasuk dalam motivasi eksternal. Motivasi perilaku manusia yang termasuk motivasi internal, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Hal ini digunakan untuk menghindari hukuman dan pemberian penghargaan berlebihan agar meminimalisir motivasi eksternal dalam diri murid. Posisi kontrol sebagai seorang guru antara lain yang pertama yaitu sebagai penghukum, dua, membuat merasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat pemantau, dan yang kelima yaitu manajer. Kita sebagai seorang guru, posisi kontrol yang tepat yaitu sebagai seorang manajer. Posisi kontrol seorang guru sebagai seorang manajer yaitu guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Yang kedua, posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri sehingga tercipta identitas positif atau berhasil pada diri murid. Selanjutnya yaitu tentang keyakinan kelas atau sekolah. Guru di sini berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Yang kedua, keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami, dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Selanjutnya yaitu mengenai segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Guru yang berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah melalui 3 tahapan, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakannya salah, dan menanyakan keyakinan. Tujuannya menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Keterkaitan antara materi budaya positif dengan 3 materi sebelumnya. Budaya positif yang berkaitan dengan filosofi Gyajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, serta visi guru penggerak. Dengan menjalankan disiplin positif di sekolah, maka akan mempermudah dalam tercapainya pendidikan nasional sesuai dengan filosofi Gyajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid dan menuntut tumbuh kekuatan kodrat yang ada pada murid. Refleksi selanjutnya, sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Adakah hal-hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan? Saya sudah memahami konsep-konsep inti dalam modul budaya positif yang berkaitan dengan disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan. Posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Seluruh konsep ini tersebut harus diresapi dalam diri, diwujudkan dalam tindakan, dan dibagikan kepada rekan sejawat. Hal yang menarik dan di luar dugaan saya yang pertama yaitu tidak semua masalah pada siswa harus diselesaikan sendiri oleh guru. Namun guru hanya membantu siswa menemukan masalahnya sendiri dengan pendekatan segitiga restitusi. Yang kedua, pemberian penghargaan tidak selamanya baik, justru dapat mematikan kreativitas,
bersifat menghukum, merusak hubungan, dan mengurangi ketepatan. Refleksi selanjutnya, perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Perubahan yang terjadi antara lain, penerapan posisi kontrol teman dan pemberi hukuman menjadi manajer. Kedua, mengubah peraturan kelas menjadi keyakinan kelas. Ketiga, tidak lagi memberikan penghargaan atau peringkat siswa tertentu. Yang keempat, memecahkan masalah siswa tidak lagi sendiri, namun bersama siswa membantunya memecahkan atau menemukan solusi sendiri dengan segitiga restitusi. Refleksi selanjutnya yaitu pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah Anda. Pengalaman di kelas atau sekolah. Hal yang pernah saya alami adalah saat menangani kasus siswa yang terlambat sekolah. Saya sudah sedikit menggunakan pendekatan segitiga restitusi dan berperan sebagai manajer. Di situ saya menanyakan permasalahan yang terjadi, akar permasalahannya, kemudian bersama-sama dengan siswa mencari solusi bersama sehingga siswa tersebut tidak pernah datang terlambat lagi ke sekolah. Refleksi berikutnya yaitu, bagaimanakah perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Perasaan saya sangat senang karena dapat menyelesaikan masalah tanpa harus memberikan hukuman pada siswa. Saya juga lebih termotivasi untuk terus menerapkan dan mengembangkan konsep-konsep budaya positif di lingkungan kelas atau sekolah. Dari beberapa pengalaman saya yang sudah baik yaitu yang pertama tentang pembuatan keyakinan kelas, dua penerapan disiplin positif, yang ketiga penerapan segitiga restitusi. Sedangkan yang perlu perbaikan yaitu yang pertama posisi kontrol guru sebagai seorang manajer, yang kedua tentang motivasi internal. Refleksi berikutnya, sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid, berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai, dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai, dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Sebelum mempelajari modul ini, posisi kontrol saya sebagai seorang teman. Namun saya merasa mereka seperti tidak ada batasan dengan saya dan mereka seperti bergantung pada saya daripada ke guru lain. Sekarang saya paham posisi kontrol paling ideal adalah posisi kontrol seorang manajer. Saya menjadi merasa anak-anak lebih dewasa atau tidak manja dan mampu menemukan solusi sendiri atas permasalahan-permasalahan yang mereka hadapi dan mereka menjadi anak yang lebih mandiri dan bertanggung jawab. Jadi sekarang saya menjadi lebih senang dan tenang. Sebelum mempelajari modul ini, saya belum sepenuhnya menggunakan strategi segitiga restitusi. Namun setelah beberapa tahap saya terapkan seperti menstabilitas identitas dan memvalidasi tindakan yang salah. Seperti memberi penguatan agar mereka tenang dan merasa tidak disalahkan, mencari tahu permasalahan dan alasan atau akarnya. Namun saat itu saya lebih banyak memberikan solusi bukan membantu siswa untuk mencari solusi sendiri. Kini saya jadi lebih paham langkah yang seharusnya saya lakukan. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, hal-hal lain yang menurut saya penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah adalah bagaimana kita mengintrospeksi diri kita tentang sikap atau perilaku kita dalam menerapkan budaya positif di kelas atau sekolah. Kita harus bisa memberikan contoh sebelum kita menggerakkan warga sekolah untuk berbudaya positif. Selain itu, kita juga harus melakukan koordinasi dengan wali murid agar budaya positif juga diterapkan di rumah dan menjadi pembiasaan atau karakter kapanpun dan dimanapun. Demikian pemaparan dari saya. Terima kasih. Salam guru penggerak, bergerak, tergerak, dan menggerakkan.